Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Pemirsa di rumah, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Seperti biasa, tadi kita sudah membahas, mengkaji panjang lebar berkaitan dengan orang yang merugi selama di bulan Ramadan. Tentu kita, saya dan pemirsa di rumah, tentu berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zulfahmi Siregar. Nah, baik, menarik Ustadz, tadi saya menyimak di antara orang-orang yang merugi selama di bulan Ramadan itu ada yang tidak mendapatkan ampunan, Ustadz. Nah, jadi saya pernah mendengar Ustadz, ada Ustadz ceramah katanya ada yang berpuasa, Ustadz, tapi dia cuma menahan lapar dahaga. Apakah ini yang dikategorikan orang yang tidak mendapat ampunan? Ini gimana, Ustadz? Ya, para pemirsa TVRI, saudaraku shaimin shaimat dimanapun berada. Jadi bahwa ada orang-orang yang dikategorikan merugi di bulan Ramadan itu tadi salah satunya ketika dia diberikan Allah kesempatan bertemu bulan suci Ramadan, tapi kemudian setelah Ramadan itu berlalu pun sekaligus tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sebab kenapa kemudian tidak mendapatkan ampunan? Berbagai macam sebab. Pertama, salah satunya mungkin ya karena puasanya ya sekedar hanya mohon maaf sekedar gugur kewajiban saja. Seperti itu ya. Kemudian tidak menjaga dari sesuatu hal yang bisa mengurangi pahala puasanya. Tidak menjaga memuasakan, ini semua harus dipuasakan. Di puasa itu bukan sekedar hanya menahan lapar, haus, dahaga kita saja gitu. Maka kata Nabi, kam min shaim laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Banyak orang berpuasa tak ada balasan apa-apa melainkan hanya lapar dan haus saja. Jadi itu tadi penyebabnya kenapa ya tidak memuasakan mata tidak dijaga, lidah tidak dijaga. Begitu juga dengan panca indera yang lainnya tidak bisa dijaga. Ya, terutama ini lidah ini. Lidah ya. Ini bulan puasa masih hobi gosip, gibah ini. Nah, ini pemirsa di rumah ya. Jadi ini bukan, memang puasa tidak batal itu, tetapi dia menghilangkan pahala puasa. Jadi makanya khamsun yubtirna shaim. 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Nah, ini perlu disimak ini pemirsa di rumah. Ya, silakan Ustaz. Gimana nih? Jadi puasanya tetap sah, tetapi tidak mendapat pahala. Ibarat kita nyangkul satu harian di kebun orangnya tidak dapat upah, tidak ada gaji, sia-sia berarti kan amal pekerjaan gitu, berarti capek saja kita. Jadi begitu juga kita nih berpuasa ini ternyata bukan sekedar makan, menahan lapar haus saja. Karena kalau sekedar menahan lapar dan haus, mohon maaf, bukan cuma kita yang bisa melakukan itu. Ada juga hewan yang mampu melakukan itu, bahkan lebih hebat dari kita. Iya. Contoh kita lihat kelelawar atau ayam. Nah, itu ayam tuh puasanya sampai 5 hari tidak turun-turun. Oh, ketika ngeram ya? Ketika ngeram itu. Iya benar. 5 hari kalau dia turun tidak jadi telurnya. Jadi ya. Sampai tidak makan, tidak minum 5 hari, 5 malam. Kelelawar, itu kelelawar juga betul. Malam dia makan, siangnya dia tidur. Tapi salah satu puasa menyebabkan pahala puasa kita tak ada. Kalau puasanya pahalanya nggak ada ya sudah pasti otomatis bahwa orang yang melakukan shaim itu, puasa itu tidak akan bisa membentuk kepribadiannya menjadi seperti yang dijanjikan tadi, seperti contoh ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, baik Ustaz, tadi salah satu ada poin yang menarik tadi Ustaz, mungkin dari semua panca indera yang tadi Ustaz titik beratkan itu berkaitan dengan lisan ya. Ini perlu diedukasi pemirsa di rumah yang seperti apa ini Ustaz, mungkin yang lebih rinci lagi. Pemirsa di rumah ini bisa membentengi diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai pahala puasa. Yang berkaitan dengan lisan ini gimana Ustaz contohnya Ustaz? Baik, jadi dari khamsun yubtirna shaim tadi, 5 yang membatalkan pahala puasa itu, termasuklah diantaranya itu adalah
al-kadzib itu dari lidah juga itu. Kadzib, berbohong. Berbohong. Jadi berbohong. Afatul lisan, kata Imam Al-Ghazali, lidah tak bertulang. Iya. Jadi kita bohong apa tidaknya kan kadang-kadang orang tidak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau orang yang bisa membaca wajah, nah ini dia tahu kadang-kadang orang dibohong apa jujur kan. Iya. Tapi kita kadang-kadang yang kita bohongin itu dia tidak tahu kita ini bohong apa ini. Iya. Maka kita ini kalau kita berpuasa maka berhati-hatilah dengan sifat kadzib ini, pembohong. Hilang pahala puasa. Ya. Maka bukan hanya puasa kita, dan itu merupakan kategori salah satu contoh tanda orang-orang munafik juga. Wah, ini Ya kan? bahaya ini. Ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik 3. Yang pertama al-kadzib, pembohong. Nah itu. Jadi apalagi di puasa kita juga saya itu. Jadi ada suatu dampak yang sangat kepada pelaku puasa itu. Hilang pahala puasanya. Yang kedua mungkin bisa kita kategorikan ya qaul zur, contoh berkata kotor. Berkata kotor, itu ya bisa menghilangkan pahala puasa kita. Apa saja sih bentuknya itu, hilang pahala puasa. Ada lagi umpamanya ghibah. Ngomongin kejelekan orang lain. Ini apa bahasa kerennya gini itu? Ngerumpi atau gimana? Gosip lagi tuh gosip ya. Gosip atau lebih ininya lagi apa bahasa lagi tren gini itu? Menyebar info hoax. Hoax. Iya, kan kita benar. Pak Ustadz, mohon maaf, saya kan nggak ikut ngobrol ngerumpi Pak Ustadz, nggak ikut gosip, tapi jemari-jemarinya. Ya. Oh, itu dikategorikan juga. Sama Pak, sama saja itu. Jatuhnya sama saja. Memang tidak ikut gosip lisannya, tapi tangannya ikut mengetik, langsung share seluruh dunia orang tahu. Dan ini mungkin lebih berbahaya lagi. Ini lebih bahaya lagi. Masya Allah. Sama juga berarti. Nah ada lagi umpama kalau kita mau teruskan banyak ada namimah lagi. Namimah itu ngadu domba. Mengadu domba. Iya. Ngadu domba. Orang baik-baik lagi puasa, tahu-taunya diceritakan aib keburukannya. Kemudian yang satu ya sudah. Akhirnya yang kawan yang tadi ya menemui siapa tadi yang disampaikan ya ini memburukkan, menjelek-jelekkan gitu, mengumbar aibnya. Padahal aib seseorang ini kalau kita bisa menutupnya di akhirat, Allah tutup aib kita. Kalau kita ini membaca, melihat siapa yang paling ini, kita pasti manusia ini pasti merasa paling sempurna gitu. Jadi maka kita berhati-hati tuh. Namanya kadang-kadang namimah, ngadu domba, memburukan, menjelek-jelekkan orang contohnya itu kan. Semuanya gosip tadi umpamalah. Iya, jadi ini luar biasa Ustaz ya. Jadi misalnya di rumah tentu dalam majelis ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena puasa kita masih lumayan 22 hari. Kalau seandainya nih ya 8 hari kita melakukan hal-hal yang apa disampaikan Ustaz Zulfahmi tadi, hati-hati puasa kita akan sia-sia. Terutama yang saya menitik beratkan Ustaz berkaitan dengan jari jemari yang menari-nari. Nah ini lebih bahaya lagi, malah ya itu dikategorikan sesuatu yang dapat mengurangi nilai pahala puasa. Nah baik, jadi itu diantara orang yang merugi. Ya, mungkin kalau kita kaji lagi Ustadz dari apa-apa yang disampaikan tadi, mungkin bagaimana untuk agar kita terhindar dari yang seperti itu, apa pesan yang Ustadz sampaikan? Nah ini kan ini berkaitan dengan lisan, agar lisan ini mungkin daripada ngomongin orang lebih baik gimana nih? Nah ini gimana Ustadz? Iya, sekarang belum kan? Belum. Ya baik. Pemirsa TVRI, saudaraku Soimin Soimat dimanapun berada. Baik, jadi bagaimana puasa kita ini benar-benar bisa diterima oleh Allah. Sebenarnya itu kan amalan kita ini diterima oleh Allah selama Ramadan ini, dan kita tidaklah menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya, kalau tadi kita coba sampaikan bahwa itu beberapa di antara yang bisa mengurangi, menyebabkan pahala puasa kita atau amalan puasa kita sia-sia. Nah, adapun kemudian sebagai usaha kita ya untuk kita bisa menjaga bagaimana supaya puasa itu tidak sia-sia, amalan itu tidak sia-sia. Nah, ada anjurannya, menjaga lidah contohnya.
Mari melatih lidah kita ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, membasahi lisan kita dengan zikrullah. Itu amalan-amalan yang membiasakan lidah kita supaya terjaga oleh Allah. Jadi ketika dibiasakan seperti berzikir, ini tidak ada lagi bahaya-bahaya lidah tadi, afatul lisan tadi, insya Allah akan terkontrol. Yang membantu, yang melindungi, yang menjaga adalah Allah langsung. Biasakan zikir, membacakan tilawah Al-Quran, membiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Insya Allah dengan kebiasaan-kebiasaan itu akan terlatih jiwa lidah ini akan terjaga. Nah, jadi ya pemirsa di rumah, jadi ini pembiasaan yang disampaikan oleh Ustaz Zulfahmi. Jadi untuk Ramadan ini direm dulu ya, dibiasakan untuk berzikir, ditutupi dengan tadarus Quran ya Ustaz ya. Jadi waktu kita habis tersita dengan kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Nah, jadi sangat menarik nih pemirsa di rumah, ada tips, ada bahaya, langsung ada tips solusinya sehingga kita bisa menjaga diri kita agar terhindar daripada orang-orang yang merugi selama puasa di bulan Ramadan. Sangat menarik, akan kita lanjutkan, akan kita gali majelis ilmu kita pada kesempatan ini, tapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.